dalam menggambarkan konspirasi dan kekejian insiden Ifk dan dalam menjelaskan keutamaan Hadrat Abu Bakar, Hadrat Muslih Ma'ud radhiyallahu anhu menjelaskan pada satu kesempatan, kita harus merenungkan bahwa siapa saja orang munafik atau para pembesar yang diuntungkan dengan mencemarkan nama baik itu, dan siapa saja yang menjadi target permusuhan orang-orang munafik dengan cara itu. Hadrat Muslih Ma'ud bersabda, dengan sedikit merenungkannya saja dapat diketahui bahwa dengan melontarkan tuduhan palsu kepada Hadrat Aisyah, dua sosok dapat menjadi target permusuhan. Pertama adalah Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua adalah Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Hadrat Aisyah adalah istri dari Rasulullah dan putri dari Hadrat Abu Bakar. Kedua wujud ini sedemikian rupa sehingga pencemaran nama baik mereka dapat menguntungkan bagi sebagian orang secara politik atau ekonomi, atau dari sisi permusuhan, atau maksud dan tujuan sebagian orang berkaitan erat dengan pencemaran nama baik mereka berdua. Karena tidak mungkin ada yang tertarik dengan tercemarnya nama baik Hadrat Aisyah sendiri. Paling-paling mungkin saja kaitannya dengan para istri Rasulullah lainnya. Bisa juga timbul anggapan bahwa mungkin saja dalam rencana jahat ini ada andil istri Rasulullah SAW yang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan Hadrat Aisyah dan untuk meraih nama baik dalam pandangan Rasulullah. Namun sejarah menjadi saksi bahwa para istri Rasulullah yang lainnya tidak ada andil dalam rencana jahat tersebut. Bahkan Hadrat Aisyah sendiri menuturkan bahwa istri yang dianggap sebagai saingan dari antara istri Rasulullah adalah Hadrat Zainab. Selain Zainab, tidak ada istri yang lainnya yang saya anggap sebagai pesaing. Namun saya tidak akan pernah melupakan ihsan kebaikan Zainab, yang mana ia paling gencar dalam membantah tuduhan yang dilontarkan kepada saya. Jadi, jika ada yang dapat memendam permusuhan dengan Hadrat Aisyah, maka kemungkinan itu adalah para istri Rasulullah SAW yang lainnya. Dan jika mereka mau, mereka dapat memiliki andil di dalamnya untuk menjatuhkan martabat Hadrat Aisyah dan mengangkat namanya sendiri di mata Rasulullah. Namun terbukti dari sejarah bahwa mereka tidak ikut campur dalam hal ini. Jika ada yang dimintai kesaksian berkenaan dengan Hadrat Aisyah, ia memujinya. Sebagaimana berkenaan dengan seorang istri Rasul lainnya, dikatakan bahwa ketika Rasulullah menceritakan hal ini kepadanya, sang istri berkata, "Saya tidak melihat apapun kecuali kebaikan dalam diri Aisyah." Alhasil, jika ada kemungkinan ada yang melampiaskan kebencian kepada Hadrat Aisyah, maka bisa saja dari para istri Rasulullah lainnya. Namun mereka tidak terbukti ada kaitan dalam hal ini. Demikian pula, tidak ada alasan bagi para pria untuk bermusuhan dengan wanita. Jadi tuduhan itu dibuat terhadap Hadrat Aisyah disebabkan oleh kedengkian terhadap Rasulullah atau terhadap Hadrat Abu Bakar. Bagaimanapun, para penuduh tidak bisa merampas makom yang dimiliki oleh Rasulullah. Apa yang mereka yakini sebagai ancaman adalah jangan sampai mereka luput untuk mencapai maksud dan tujuannya sepeninggal Rasulullah nanti. Mereka melihat bahwa jika ada sosok yang layak untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah, sosok itu adalah Abu Bakar. Jadi, menyadari akan ancaman berbahaya ini, mereka melontarkan tuduhan terhadap Hadrat Aisyah untuk menjatuhkan martabat Hadrat Aisyah di mata Rasulullah. Dan jika itu terjadi, maka kedudukan yang telah diraih oleh Hadrat Abu Bakar pun di dalam umat Islam akan serta-merta rusak. Kemudian umat Islam akan berpikiran negatif berkenaan dengan Hadrat Abu Bakar dan akan menghilangkan kecintaan dalam diri mereka terhadap Abu Bakar. Dengan begitu, pintu untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah akan sama sekali tertutup bagi Abu Bakar. Hadrat Muslih Ma'ud bersabda, sebagaimana pada masa Khalifatul Masih Awal, kelompok jemaat Lahori terus melontarkan keberatan terhadap saya
dan berusaha untuk mencemarkan nama baik saya. Alhasil, inilah alasan kenapa setelah menjelaskan perihal insiden fitnah tersebut, Allah Ta'ala menyebutkan perihal khilafat. Dijelaskan dengan gamblang dalam hadis bahwa para sahabat sering membicarakan satu sama lain dan sering mengatakan bahwa jika ada yang berhak untuk mendapatkan makom sebagai penerus Rasulullah, maka itu adalah makom Abu Bakar. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwa suatu ketika seseorang datang kepada Rasulullah dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, tolong penuhi kebutuhan saya ini dan itu." Rasul menjawab, "Tidak untuk saat ini, silahkan datang lagi nanti." Orang tersebut adalah seorang badui dan tidak mengetahui adab sopan santun. Orang itu berkata lagi, "Anda adalah manusia. Apa yang harus saya lakukan jika ketika saya datang lagi dan Anda sudah tiada saat itu?" Rasulullah bersabda, "Jika saat itu saya sudah tiada, silahkan pergi temui Abu Bakar. Dia yang akan memenuhi kebutuhan Anda." Demikian pula disebutkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah pernah berkata kepada Hadrat Aisyah, "Wahai Aisyah, saya ingin mencalonkan Abu Bakar sepeninggal saya. Tetapi saya tahu bahwa Allah dan orang-orang beriman tidak akan senang dengan siapapun selain dia. Jadi, saya tidak akan mengatakan apa-apa." Oleh karena itu, para sahabat tentu memahami bahwa setelah Rasulullah, jika ada di antara mereka yang memiliki makom untuk itu, sosok itu adalah Abu Bakar, dan beliau berhak untuk menjadi khalifah. Kehidupan Makkah sedemikian rupa sehingga tidak ada pertanyaan tentang pemerintahan dan pengelolaannya. Tetapi setelah kedatangan Nabi SAW di Madinah, pemerintahan didirikan, dan secara alami pertanyaan ini mulai muncul di hati orang-orang munafik karena banyak harapan mereka yang pupus dengan kedatangan Rasulullah di Madinah. Ketika Abdullah bin Ubay bin Sulul melihat bahwa semua peluangnya untuk menjadi penguasa telah hilang, ia menjadi sangat marah, dan meskipun pada zahirnya ia berada di tengah-tengah umat muslimin, tetapi ia selalu menimbulkan kerenggangan di dalam Islam. Dan karena ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, untuk itu, jika ada keinginan yang muncul di hatinya, maka sepeninggal Muhammad Rasulullah SAW, ia berambisi untuk menjadi penguasa Madinah. Namun ketika berdiri pemerintahan baru di kalangan umat Islam, dan mereka menyaksikan nizam baru, mereka mulai mengajukan berbagai pertanyaan kepada Rasulullah, yakni, bagaimana metode pemerintahan Islam? Apa yang akan terjadi pada Islam sepeninggal Anda? Dan apa yang harus dilakukan oleh umat muslim pada masa itu? Ketika Abdullah bin Ubay bin Sulul melihat situasi ini, dia mulai khawatir. Sekarang pemerintahan Islam akan berdiri sedemikian rupa, di mana ia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di dalamnya. Abdullah ingin menghentikan situasi ini. Ketika dia memikirkannya, dia melihat bahwa jika ada yang dapat mendirikan pemerintahan Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam, maka orang itu adalah Abu Bakar. Dan sepeninggal Rasulullah, mata umat Islam akan tertuju padanya, yaitu Abu Bakar. Dan umat Islam menganggap beliau yang paling terhormat dari yang lainnya. Oleh karena itu, Abdullah bin Ubay melihat peluang baik dalam fakta bahwa Abu Bakar harus dicemarkan namanya. Abu Bakar harus dijatuhkan kehormatannya di mata orang-orang, bahkan harus dijatuhkan juga dalam pandangan Rasulullah SAW sendiri. Dan Abdullah bin Ubay mendapatkan peluang emas untuk melampiaskan niat jahatnya itu dengan tertinggalnya Hadrat Aisyah sepulang dari pertempuran. Lalu orang jahat ini melontarkan tuduhan kotor terhadapnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan dirinci dalam hadis. Motif Abdullah bin Ubay bin Sulul adalah agar Hadrat Abu Bakar dipermalukan di mata orang-orang, dan hubungannya dengan Nabi Suci SAW juga akan rusak, sehingga akan timbul hambatan dalam pembentukan nizam, pembentukan yang tampaknya tak terelakkan baginya, sepertinya tak terhindarkan. Dan jika nizam itu berdiri, maka akan menghancurkan harapannya. Abdullah bin Ubay bin Sulul
bukanlah satu-satunya yang bermimpi memerintah setelah Rasulullah. Ada sebagian orang lain juga yang menderita penyakit tersebut, karena orang munafik menganggap kematiannya sendiri jauh, dan dia terus berspekulasi tentang kematian orang lain. Itu sebabnya Abdullah bin Ubay bin Sulul juga menganggap kematiannya jauh, dan dia tidak tahu bahwa dia akan mati menggelepar-gelepar dalam kehidupan Nabi SAW. Dia biasa berspekulasi bahwa jika Rasulullah SAW wafat, akulah yang akan menjadi Raja Arab. Tapi sekarang dia melihat bahwa kebaikan, kesalehan, dan kemurahan hati Abu Bakar diakui di kalangan umat Islam. Ketika Rasulullah SAW tidak datang untuk memimpin salat, maka Abu Bakar memimpin salat menggantikan beliau. Jika umat Islam tidak mendapat kesempatan untuk meminta fatwa dari Rasulullah SAW, maka mereka akan meminta fatwa kepada Abu Bakar. Melihat hal tersebut, Abdullah bin Ubay bin Sulul yang berharap mendapatkan kerajaan di masa depan sangat khawatir dan ingin mengatasinya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini dan untuk menjatuhkan kemasyhuran Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kebesarannya di mata umat Islam, dia menuduh Hadrat Aisyah, sehingga dengan tuduhan tersebut diharapkan timbul kebencian dalam diri Rasulullah terhadap Hadrat Aisyah. Kemudian, kebencian Rasulullah terhadap Hadrat Aisyah akan menyebabkan berkurangnya rasa hormat dalam diri Rasulullah dan umat Islam terhadap Hadrat Abu Bakar, dan kemungkinan untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah akan hilang. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan hal ini dalam Al-Quran, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, bahwa sesungguhnya orang-orang yang melontarkan fitnahan itu adalah dari golongan kamu juga. Allah Ta'ala berfirman, La tahsabuhu syarral lakum, bal huwa khairul lakum. La tahsabuhu syarral lakum, bal huwa khairul lakum. Janganlah kalian menganggap bahwa tuduhan ini akan menimbulkan hasil yang buruk, tetapi tuduhan ini justru akan menjadi sarana perbaikan dan kemajuan kalian. Maka dari itu, Hadrat Muslim Maud bersabda, perhatikanlah, kini pada ayat ini kami pun menjelaskan tentang asas khilafat. Allah Ta'ala berfirman, hal ini pun telah disampaikan kepada kalian bahwa lihatlah orang-orang munafik akan berupaya keras, namun mereka akan terus mengalami kegagalan. Sementara aku akan menegakkan khilafat, karena khilafat merupakan suatu bagian dari kenabian dan adalah suatu jalan untuk menjaga nur ilahi. Hadrat Muslim Maud bersabda, kini lihatlah bahwa bagaimana dari permulaan hingga akhir surah An-Nur hanya diterangkan satu pembahasan saja. Pertama-tama disampaikan tuduhan ini terhadap Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, karena maksud utama dari melontarkan keberatan kepada Hadrat Aisyah adalah untuk mencemarkan nama baik Hadrat Abu Bakar dan supaya hubungan beliau dengan Rasulullah menjadi rusak, sehingga pandangan hormat kaum muslim kepada Hadrat Abu Bakar menjadi kurang dan beliau tidak akan menjadi khalifah setelah kewafatan Rasulullah. Hal ini karena Abdullah bin Ubay bin Sulul telah geram bahwa mengapa pandangan umat Islam saat itu setelah Rasulullah adalah kepada Abu Bakar. Sehingga jika kelak khilafat akan berdiri melalui Abu Bakar, maka angan-angan Abdullah bin Ubay bin Sulul menjadi raja pun tidak akan pernah terpenuhi. Maka dari itulah Allah Ta'ala setelah menyebut tentang tuduhan ini, langsung menerangkan tentang khilafat dan berfirman bahwa khilafat bukanlah suatu kerajaan. Khilafat adalah suatu sarana untuk menegakkan nur ilahi. Dan karena itulah Allah Ta'ala telah meletakkan tegaknya khilafat ini pada tangannya. Ketiadaannya akan menjadi ketiadaan nur kenabian dan nur ketuhanan. Jadi, dia pasti akan menegakkan nur itu, dan dia sama sekali tidak akan membiarkan suatu kerajaan tegak setelah adanya kenabian. Dan dia akan menjadikan khalifah bagi siapa yang dia kehendaki. Bahkan dia berjanji akan menjadikan tidak hanya satu orang, bahkan banyak orang dari antara kaum muslim untuk berada di atas khilafat demi memperpanjang era nur itu.
Ini adalah suatu tema yang mana Hadrat Khalifatul Masih Awal seringkali bersabda, khilafat bukanlah seperti air soda yang dijual di toko minuman, di mana ia dapat meneguknya kapanpun ia menghendaki. Demikian pula beliau lalu bersabda, jika ingin melontarkan tuduhan, maka lontarkanlah. Kamu tidaklah sanggup menghapus khilafat, dan kamu tidaklah dapat memahrumkan Abu Bakar dari khilafat. Karena khilafat merupakan satu nur. Ia adalah suatu sarana untuk turunnya nur Allah. Sehingga bagaimana bisa manusia menghapusnya dengan usaha-usahanya? Kemudian bersabda, demikianlah nur khilafat ini pun menyebar di banyak rumah, dan tidak ada manusia yang dengan upaya dan makarnya dapat menolak datangnya nur ini.